Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Zuma Herbal. Nah, teman-teman, pagi ini saya akan share menu apa yang aman dan seger, lezat, mengenyangkan untuk kita-kita yang diabetes. Ya, jadi tadi pagi saya ke pasar dan belanja ini sayur sop. Sayur sop ini cuman 6.000 loh teman-teman, di Bekasi, murah ya. Di tempat kalian berapa? Kemudian ini tempenya juga 6.000, ini semua satu lonjor. Nah, ini mau saya sayur apa ya enaknya? Sayur sop aja ya. Kemudian saya beli daging. Daging tadi itu daging yang bagus 35 yang digantung. Kemudian tetelan itu 15.000 lagi. Jadi saya kalau beli selalu begitu. Soalnya kalau daging tok yang bagus itu nyerat gitu ya, nggak enak. Jadi saya campur-campur dengan sandung-sandung lamur atau apa itu urat-urat gitu. Sama nggak dengan Anda? Yuk, sekarang mau saya iris-iris ya. Ini tempe mau digoreng aja rencananya. Kemudian nanti nyambel tomat. Sambal tomatnya kayak apa? Ya sama, biasa aja sih seperti pada umumnya. Ini tadi bawang putih ya teman-teman, bawang putih, kemudian garam, air. Kalau kalian suka Royco boleh kok. Orang diabetes tidak dilarang ya, makan Royco boleh. Yang dilarang itu yang berkarbohidrat. Jadi begini teman-teman ya, kita sambil ngobrol ya. Ini nggak muat nih. Jadi sehari-hari bisa orang diabetes itu gak perlu suntik insulin. Jadi contohnya ini saya ya. Saya dengan perbandingan ibu saya. Ibu saya dulu itu juga gulanya di bawah 300, pokoknya naik turun 300 lah. Dan saya sama, saya anaknya jadi nurun ya. Nah, kalau ibu saya bedanya dengan saya, ibu saya itu berobatnya pakai medis. Mulai dari minum obat sehari satu, terus suntik insulin. Nenek saya juga sama kayak gitu, suntik insulin juga. Nah, terus ternyata hasilnya bagaimana? Itu yang kita bahas ya. Sembuhkah ibu saya dengan pengobatan seperti itu? Tidak. Jadi ya bisa hidup sehari-hari, tapi tetap minum obat. Ibu saya itu tetap minum obat sehari satu, terus disuntik insulin itu kadang-kadang sehari 2 kali. Nah itu padahal gulanya itu ya antara 300, di bawah 300 gitu. Terus makin lama ibu saya ini saya cerita ibu saya ya, karena itu pengalaman pribadi. Ibu saya ini lama-lama gulanya udah nggak bisa turun karena beliau lumpuh. Ya saking lamanya ya, sakit diabetesnya itu lama, mulai umur 50 kalau nggak salah sampai umur 80. Nah kemudian ini wortel ya teman-teman, sebenarnya wortel tidak boleh ya, tapi nanti kita nggak usah ngambil wortelnya ya, yang gulanya tinggi nggak usah ngambil wortelnya. Ini buat anggota keluarga, maksudnya buat anak-anak kita aja atau suami kita yang nggak diabetes. Yang gulanya tinggi, wortelnya nggak usah dimaem ya. Boleh aja nih kasih kentang, kasih wortel, yang penting waktu maem itu kita pilih-pilih gitu ya, kita nggak usah ngambil wortelnya. Ini ada juga kentang, nanti kentangnya ini buat bapaknya.
atau buat anak kita. Oh iya, kita cerita lagi ya ibu saya ya. Akhirnya di masa lanjut usia, ibu saya itu terkena neuropati kakinya ya. Jadi udah menyerang saraf. Tapi tetap beliau tuh minta disuntik insulin. Kalau kita itu nggak mau nyuntik, dikira nanti nggak sayang. Padahal nggak bagus kan kalau terus itu berobat kimia sampai berpuluh-puluh tahun, itu kan nggak bagus. Nah maksudnya kita itu begitu. Tapi karena ibu saya itu minta disuntik, ya sudah, akhirnya disuntik. Nah akhirnya lumpuh kan. Nah dari situlah saya itu mengira bahwa diabetes itu adalah penyakit yang sangat menakutkan dan gak ada obatnya kan. Dokter sudah bilang begitu kan. Jadi saya waktu itu yang masih muda, tapi saya belum belajar herbal ya teman-teman, dan saya juga belum ketemu diet yang seperti saya ini. Awalnya itu saya mengikuti diet keto ya, tapi diet keto saya nggak kuat, karena kalau nggak kuat jadi diet saya itu nggak konsisten. Maka saya agak ringan, sayur mayur saya bolehin, karena sayur mayur itu tinggi serat, jadi dia bisa menjaga penyerapan gula di dalam tubuh, tidak diserap semua karena terhalang oleh serat gitu. Kemudian saya mulai mencari pengobatan ya teman-teman, mencari pengobatan. Saya buka Google, saya menemukan grup-grup keto yang mereka itu pada cerita bahwa gula darahnya itu bisa turun normal tanpa obat. Nah itu saya sangat tertarik, lalu saya pelajari dan saya praktekkan. Saya 3 hari, awalnya sih saya ngurangin nasi itu sangat berat ya, sangat berat teman-teman ya, karena kita dari kecil hidupnya makannya tuh nasi. Dari bayi itu sudah disuapin nasi sama pisang gitu kan kalau orang kampung ya. Jadi kita meninggalkan nasi itu ya sangat berat gitu. Nah untungnya sekarang ini ada nasi sirabetik yang rendah karbo. Karbonya itu ya kurang lebih separuh dari nasi biasa. Kemudian akhirnya saya menjalankan diet selama 3 hari, nggak sampai 3 hari, 2,5 hari ya. Waktu itu juga pas puasa, saya sahurnya itu saya beli kikil karena saya memang sangat sibuk ya, kerjaan saya itu banyak, jadi saya nggak sempet masak. Lalu saya beli kikil Padang itu loh. Itu kalau menurut medis yang suka suntik insulin, yang pengobatannya pakai pil glibelamid, itu dilarang makan lemak, gorengan, santan, terus pokoknya yang enak-enak itu serasa dilarang. Sampai ibu saya pernah bilang, orang diabetes tuh gak enak banget, apa itu pisang aja yang boleh cuman kepok, kata ibu saya, yang enak-enak gak boleh katanya gitu. Ya ternyata memang benar sih kalau pisang tuh nggak boleh. Saya sekarang juga menerapkan begitu karena pisang itu tinggi karbohidratnya ya teman-teman. Jadi buah yang kita makan itu harus kita pilah-pilah juga ya, nggak semua boleh itu enggak. Akhirnya saya mempraktekkan ya, saya mulai mengurangi nasi. Terus saya mulai mencoba. Saya bilang sama diri saya, yuk kita cuman diet 1 hari aja. Saya menghibur diri saya begitu supaya dia mau. Jadi saya sahurnya itu pakai kikil Padang, terus sama daun singkong. Saya beli semua itu ya.
Ya udah, maam itu nggak pakai nasi, kemudian saya minum kopi ya. Nah sekarang teman-teman, kalau Anda kepengen kopi, jadi ngomongin kopi saya nih. Ini Zuma Herbal membuat kopi ini cappuccino latte ya. Jadi kita bikin yang low karbo, yang rendah karbo. Jadi Anda nggak usah bingung, aduh minum kopi apa dong, semua kopi yang di saset-saset itu udah manis semua ya, yang enak-enak itu. Ini enak teman-teman ya. Jadi Anda kalau sahur boleh banget minum ini. Jadi saya minum kopi sama itu tadi, nggak pakai nasi. Nah setelah 2,5 hari, hampir 3 hari, saya periksa lagi, gula darah saya itu 84, di bawah 90. Alhamdulillah ya Allah, seneng banget. Itu tanpa obat loh ya teman-teman, bener-bener tanpa obat. Akhirnya saya yakin bahwa diet ini masuk akal dan memang benar-benar bisa diandalkan. Lalu saya buka diet mentoring. Di samping saya juga belajar pelatihan herbal itu sudah sejak tahun 2003 ya. Tapi jujur, minum herbal tok tanpa pola makan tuh nggak bisa. Ya teman-teman, perhatikan itu. Kalau ada orang jualan herbal yang menjanjikan boleh makan apa saja, yang penting minum ini sebelum makan, nanti dia akan mengikat gula DLL. Itu nonsen, saya nggak percaya ya. Pola makan harus dijaga. Sedangkan keluhan orang diabetes memang macam-macam, seperti neuropati kaki, lama-lama kaki bisa lumpuh, sarafnya mati ya karena tidak ternutrisi karena gulanya kental, kemudian borokan, dan akhirnya diputus, dipotong. Nah itu tetangga teman saya begitu, habis diamputasi itu, seorang ibu, seorang nenek, terus nggak lama ya beliau akhirnya diambil sama Allah. Tetap aja itu borok nggak bisa sembuh. Jadi satu-satunya jalan itu ya makanan itu loh yang benar-benar dirubah. Jadi Anda kalau kepengen tahu bagaimana cara merubahnya, ikuti terus YouTube saya ya, ikuti terus video saya. Insya Allah tiap hari atau mungkin 2 hari sekali saya akan share makanan-makanan apa aja yang aman buat orang diabetes. Kentang bagaimana? Kentang tidak aman ya teman-teman. Ini saya sertakan karena saya masak buat sekeluarga. Jadi yang diabetes ya nggak usah ngambil kentang, ambil kol, buncis gitu aja ya. Kasihan kalau semua disuruh diet ya. Nah begitu ya teman-teman ya. Jadi channel saya ini ingin mengajak Anda semuanya untuk merubah pola makan. Minum herbal tetap dilakukan ketika ada keluhan seperti sakit mah. Kebanyakan orang diabetes itu sakit mah ya, karena memang ada hubungannya dengan metabolis. Kemudian gagal ginjal, kemudian mata rabun, katarak. Nah itu emang kalau kepengen sembuh ya harus minum herbal biar cepat. Kalau menjaga pola makan tok ya lama gitu ya. Nah ini sudah saya iris-iris teman-teman ya. Kita masak sambil edukasi ya teman-teman. Ini daging tetelannya sudah saya rebus. Ini mau saya potong-potong juga, tapi ini enggak semua ya, sebagian mau saya goreng. Ini saya potong-potong kecil segini-gini, mau di sayur ya, masukin panci. Jadi kita boleh makan sandung lamur, boleh ya, karena sekarang tenaga kita itu bukan dari karbohidrat lagi, tapi dari lemak. Jadi kita boleh makan lemak, tentu saja lemak yang sehat ya, seperti kayak jeroan-jeroan itu jangan.
Ada juga sih yang doyan gitu ya, usus-usus itu. Kalau saya nggak suka. Tapi sebenarnya untuk keamanannya orang diabetes sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting kita mengurangin karbohidrat. Untuk awal kita kurangin ya. Nanti kalau sudah lama kita harus bisa meninggalkan. Jadi nasinya diganti. Ganti dengan sayuran, dengan labu siam, toge. Nah, besok kita mau bikin bakwan ya, insya Allah ya. Kita bikin bakwannya gimana dong Bu? Ada yang bertanya. Pakai tepungnya apa Bu? Besok ya. Insya Allah aku mau bikin bakwan buat takjil. Nah, akhirnya teman-teman, terus saya sama sekali tidak memakai obat dokter. Jadi penyembuhan saya itu murni dari pola makan dan herbal aja. Herbal itu ketika saya sakit mual, lambung saya itu nggak normal, nah baru deh saya makan herbal, minum herbal. Tapi kalau saya nggak ada keluhan, hanya untuk menormalkan gula darah, cukup berpuasa ya teman-teman ya. Jadi kita sekarang sudah mencoba berpuasa sebulan Ramadan ini, ternyata kuat kan. Nah, bagaimana nanti habis lebaran kalau kita puasa Abu Dawud? Atau bagi Anda yang bukan muslim, Anda bisa juga puasa panjang gitu ya. Nanti bukannya sampai jam 12, jam 3 itu. Ada nanti ya. Di grup saya itu saya ada juga metode seperti itu. Jadi bagi Anda yang ingin sembuh dari diabetes, silahkan menghubungi saya, ikut diet mentoring dan dijamin insya Allah itu pasti gula darahnya itu normal, turun normal, asal mau menjaga pola makan. Dan pola makan kita ini enak-enak ya teman-teman ya. Ini contohnya sayur sop, kemudian nanti ada camilan misalnya gudangan ya. Ada yang bertanya, gudangan boleh nggak Bu? Gudangan itu urap, itu boleh. Daging goreng, daging semur, tapi kecapnya yang diganti ya, diganti tomat aja, kemudian diganti cabai, jahe, itu aja juga udah enak ya. Nah teman-teman, saya rasa sudah cukup ya. Jadi Anda kalau kurang jelas, Anda bisa menghubungi saya, nanti konsultasi, kemudian langsung masuk grup. Dan ada syaratnya tentunya ya. Dan insya Allah 1 minggu aja memakai pola seperti ini, Anda akan terbebas dari diabetes, dari gula yang tinggi. Tapi untuk yang gulanya 700 itu nggak bisa 1 minggu ya, itu perlu proses gitu. Nah makanya saya buka diet mentoring ini karena semua tubuh itu beda-beda ya teman-teman ya, kebutuhannya itu beda gitu. Nah ini sudah mendidih, kita masukkan yang keras-keras dulu ya, kentang, wortel, oh iya teman-teman, ini saya tambahin jamur ya, jamur hampik non, enak banget dan itu boleh banget buat orang diabetes. Nah teman-teman, ini kayaknya kentang wortel udah empuk. Sekarang kol yang masukin, buncis, daun bawang sekalian, tomat ntar aja kalau sudah empuk kolnya. Terus ini ada jamurnya juga ntar aja. Terus ini saya ada kenor, kaldu sapi, kalian bisa ganti dengan roiko ya. Ini tadi sayurannya kayaknya kebanyakan, jadi nggak saya semuain, saya sesuaikan dengan pancinya aja. Oke, kita tunggu sampai empuk. Nah ini jamur udah aku masukin, jangan lupa ya dikasih lada, roiko yang suka, garam, kemudian ini tomat dan seledri, semuanya sudah masuk. Kita rebus lagi sebentar.
Nah, ini sudah matang teman-teman. Kita sudah punya ini buat camilan juga boleh ya, ditambah telur puyuh biar kenyang. Kemudian nasinya nasi sirabetis, pakailah 7 sendok atau 6 sendok aja. Kalau Anda sudah normal ya boleh gitu ya. Nah, oke teman-teman, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya ya. Dadah.